Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, memulai pertemuan tanya jawab ini, kita akan membaca satu ayat dari syarah kitab Tauhid di halaman 7 dari buku Al-Mulakhas. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menerangkan ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Firmannya, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau bawakan ayat-ayat firman Allah, firmannya. Itu biasa ya dalam membahasakan pendalilan. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian dengan sebaik-baik. Baik. Ini ayat di surah Al-Isra ya, akan diterangkan oleh Syekh. Hafizahullah Ta'ala kandungan dari ayat ini. Mula-mula beliau jelaskan beberapa kata yang perlu diterangkan dari ayat. Situ wa qadha. Apa itu qadha? Kata beliau, memerintahkan dan mewasiatkan. Dan diinginkan dengan qadha di sini adalah qadha ketentuan syar'i dini, bersifat syariat agama. Bukan qadha ketentuan qadari kauni, yang bersifat penakdiran dan pengadaan. Maksudnya begini, dalam kata-kata bahasa Arab itu dipakai di ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW. Kadang satu kalimat itu multi makna, banyak maknanya. Maknanya itu bisa diketahui sesuai dengan konteks ayatnya. Iya. Jadi kata qadha itu salah satu dari 14 kalimat yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di jilid 8 dari Al-Majmu' al-Fatawa, oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di Syifa'ul Alil. Salah satu dari 14 kalimat yang terbagi dua, menjadi kauni qadari dan syar'i dini. Iya. Jadi ketika diterjemahkan, ya penerjemahannya sesuai dengan maknanya. Misalnya, al-idhin. Apa artinya idin dalam bahasa Indonesia? Idin mengizinkan, kan begitu. Sudah bahasa Indonesia. Tapi dia kalau bahasa Arab, idin itu ada kauni, ada syar'i. Ya, kalau idin diartikan kauni, qadari, itu artinya hal yang Allah takdirkan. Hal yang Allah izinkan, diputuskan sebagai penakdiran, begitu. Nah, kalau idin di konteks syar'i dini, itu artinya Allah syariatkan. Diizinkan artinya Allah syariatkan. Jelas ya? Nah, sama di sini wa qadha
Qada itu terbagi dua. Ada qada kauniyun qadariyun. Dan ada qada apa? Syar'iyun diniyun. Iya, syar'iyun diniyun. Nah, ini penting ya untuk dipahami. Ya, kalau saya uraikan lebih jauh lagi, banyak pembahasan. Orang-orang yang menyimpang di pembahasan takdir itu, semua orang yang menyimpang di pembahasan takdir, salah satu masalahnya, dia tidak bisa bedakan itu. Antara sesuatu yang bersifat kauni, qadari, dan sesuatu yang bersifat apa? Dini, syar'i. Kalau di pembahasan takdir itu, ada kalimat al-irada. Irada kauniyah, qadariyah, dan irada diniyah, syar'iyah. Itu kauni. Apa namanya? Irada. Iya. Jadi, orang-orang ini menyimpang. Dianggap bahwa kalau Allah menakdirkan sesuatu, artinya Allah cinta sesuatu itu. Itu pemahaman benar atau tidak? Saya tanya, kalau Allah menakdirkan sesuatu, Allah cinta sesuatu itu pasti? Hah? Nah, ini atau antum masih belum makan pagi atau gimana? Saya kasih contoh misalnya. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Allah cinta kekafiran? Nah, bagus jawaban antum, mantap. Saya kasih contoh. Berarti kalau Allah menakdirkan sesuatu, belum tentu sesuatu itu dicintai oleh Allah. Kalau antum tanya, kenapa Allah takdirkan adanya kekafiran? Ya, jangan tanya-tanya perbuatannya Allah. Tapi semua yang dilakukan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diberitahu dan kadang kita tidak tahu tentang itu sama sekali. Jelas ya? Nah, ini datang orang-orang yang menyimpan di pembahasan takdir. Kalau ada Allah berkehendak sesuatu, berarti Allah pasti cinta sesuatu itu. Itu benar atau tidak? Tidak benar pasti. Terus bagaimana caranya membedakan? Nah, disitulah masalahnya. Dia tidak bisa bedakan antara irada kauniyah, qadariyah, satu, dan irada diniyah dan syar'iyah. Kalau irada kauniyah, diniyah, irada kauniyah, qadariyah, itu bersifat penakdiran. Allah takdirkan adanya kekafiran. Itu irada kauniyah, qadariyah, penakdiran. Tapi belum tentu Allah cintai sesuatu itu. Tapi kalau irada diniyah syar'iyah, Allah perintah untuk beriman. Nah, keimanan itu dicintai oleh Allah. Yang bersifat diniyah syariah itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini saya ingin tunjukkan aja bahwa kadang pembagian-pembagian itu di pembahasan ilmu kadang terlihat sederhana, tapi dibangun di atasnya pembahasan-pembahasan besar sebenarnya. Kalau kita masuk di dalam rincian-rincian apa? Seputar pembahasan ilmu, apalagi kalau mengkaji tentang kekeliruan-kekeliruan pendapat yang menyimpang dari jalan. Baik, wa qadha rabbuka. Rabbmu, Rabbuna, Rabbuka, Ar-Rabb kata Syekh yang maha memiliki dan maha mengatur. Yaitu yang maha memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya, dari kata tarbiyah yang mentarbiyah alam dengan nikmat-nikmatnya. Artinya alam ini dipelihara, dilengkapi, dicukupi dengan nikmat-nikmat Allah. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Dialah Allah yang mengatur segala rezeki, di tangannya segala sesuatu. Iya. Allah ta'budu illa iya. Di sini qada Syekh sudah terangkan ini bersifat syar'iyah diniyah. Qada secara syar'i dan dini. Artinya qada ini dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai pasti. Kalau dia syar'iyah diniyah. Allah perintah. Iya. Allah perintah. Apa perintahnya? Allah ta'budu
illa iya. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Apa maknanya? Bahwa hendaknya kalian hanya beribadah kepadanya dan tidak menyembah kepada selainnya. Itu maknanya. Jadi ada dua rukun di dalamnya. Sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada dua rukun. An-nafyu wal isbat. La ilaha menafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Illallah, kecuali hanya Allah, itu penetapan. Nah, baru dengan ini syah keislaman seseorang. Ya, kalau ada yang berkata agama itu semuanya sama, ya itu tidak benar la ilaha illallah ya. Belum masuk ke dalam Islam. Ini setiap pemeluk agama menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Ya, itu dari konsep dasar harus dipahami. Karena itu kalau ada yang berkata semuanya agama itu sama, ya ini mengotak-ngatik pembahasan beragama keluar dari ranah yang diinginkan dalam mempersatukan negeri ini. Ya, kalau ingin mempersatukan, harus dia pahami dulu, itu Pancasila konsepnya apa? Agama atau ideologi? Ya, semua orang memahami dia adalah ideologi, dan memang dasarnya itu perjanjian antara penduduk negara ini. Bahwa mereka akan menjaga 5 hal. Jelas ya? Nah, itu syah-syah saja dalam hukum Islam. Iya. Dan ini kadang kita luruskan ya, orang-orang ekstrim yang kadang tidak paham tentang hal tersebut. Jadi ekstrim-ekstrim itu juga kenapa dia menolak? Karena dianggap Pancasila ini agama, dan itu kedunguan, kan begitu. Dan ada yang menganggapnya sebagai agama. Itu adalah sebuah ketentuan yang disepakati di dalam penduduk negeri ini untuk dijaga. Dan kesepakatan itu sepanjang tidak ada hal yang melarang di dalam syariat, itu tidak dipermasalahkan. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Medina, itu ada kesepakatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi di sana. Ada 3 suku dari Yahudi waktu itu. Di antara butir kesepakatan itu, umat Islam penganut agama, Yahudi juga penganut agama. Jadi yang berkata, oh Rasulullah bolehkan semua agama. Clear itu di konteks apa? Kesepakatan. Ya, sebab kalau dia penganut agama, kita tidak paksa dia untuk masuk ke dalam agama kita, kan begitu. Nah, ini cara berpikir. Makanya seseorang itu kalau bicara pada bidangnya saja. Jangan masuk kepada hal yang bukan bidangnya. Iya. Kalau dia di urusan keamanan, bicara di urusan keamanan. Jangan bicara di ranah agama. Nanti kacau balau nanti. Sama kalau seorang di ilmu kedokteran, dia bicara di bidangnya, nggak ada masalah. Dia teknisi, ahli di dalam bangunan atau di dalam mesin, silakan bicara di bidangnya masing-masing. Tapi kalau ahli mesin kasih resep operasi kecantikan, kira-kira bagaimana? Ya, ini seorang itu kalau sudah bicara bukan bidangnya, itu sumber masalah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa sebab kehancuran, ya kata beliau, idza duyiyatil amanah. Ketika amanah itu ditelantarkan. Bagaimana ditelantarkannya? Idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantadhirisa. Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggu hari kiamat. Tunggu hari kiamat. Baik. Jadi di sini
Ingat ya, la ilaha illallah itu, ini rukunnya, ini penafsiran la ilaha illallah. Allah ta'budu illa iya. Jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dua rukun di dalamnya. Dua rukun. Yang pertama, bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Nah, itu dua rukun. Kalau dua rukun ini benar, baru seorang muslim. Ya kalau dia berkata dirinya muslim, saya beribadah hanya kepada Allah, tapi dia tidak kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Tidak berlepas diri dari apa yang diibadahi selain daripada Allah. Itu bukan muslim. Bukan muslim. Tidak akan diterima di sisi Allah. Tidak akan selamat di sakaratul maut. Tidak akan selamat di alam kubur. Dan di akhirat kelak, dia pasti penghuni neraka, kekal di dalamnya. Sebab tidak masuk dalam Islam. Tidak masuk di dalam Islam. Islam itu dua rukun asasi. Dan sudah kita kaji ya. Itu agamanya para nabi dan para rasul semuanya. Ayatnya. Baik. Kemudian di sini wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apa maknanya? Bahwa Allah memerintah agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana Allah memerintah kalian untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selainnya. Ya, di sini penjelasan keagungan berbakti kepada kedua orang tua ya. Sebab dia perintah datang setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau makna ayat secara global, ayat ini adalah pengabaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya agar hanya dia semata yang disembah dan tidak ada yang disembah selainnya. Dan agar seorang anak berbakti kepada orang tuanya melalui ucapan atau perbuatan serta tidak berbuat jelek kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya lah yang telah memelihara dan mendidiknya ketika masih kecil dan lemah sampai dia menjadi kuat dan dewasa. Ini kandungan dari ayat ya. Iya. Jadi kalau ayatnya dilanjutkan itu akan terlihat seluruh makna dari ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Baik, itu dari makna ayat. Dijelaskan oleh Syekh makna global. Ayat ini ada dua penekanannya. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selainnya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Dan bentuk berbaktinya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Baik. Dan diingatkan kenapa seorang itu berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tua ini yang mendidik kita dari kecil. Jelas ya? Yaitu lumrah dalam kehidupan. Seorang itu dia membalas kebaikan karena orang berbuat baik kepadanya. Itu manusiawi namanya. Tapi kalau ada orang manusia berbuat baik kepadanya terus, tapi dia tidak pernah balas dengan kebaikan, dia balas dengan keburukan. Ini ada yang kurang pada dirinya ya. Fitrahnya nggak bagus. Iya. Itu dalam hal biasa saja, apalagi terhadap kedua orang tua. Apalagi terhadap kedua orang tua. Harusnya kita lebih mengingat tentang makna ini. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Hubungan antara ayat dan bab. Bahwa tauhid adalah hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling kuat. Nah, ini sudut pendalilannya di pembahasan tauhid.
Kenapa dibawakan ayat ini oleh penulis? Nah, beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid itu hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling besarnya, paling kuatnya. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah mengawali dengan perintah dengan perkara tauhid. Dan Allah tidak memulainya dengan sesuatu kecuali dengan perkara yang paling penting. Kemudian perkara yang penting yang lainnya. Jadi kan dimulai dengan tauhid dulu. Perintah beribadah, baru perintah berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ayat-ayat setelahnya itu disebutkan kewajiban-kewajiban yang lain. Iya, disebutkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, banyak kewajiban disebut, tapi dimulai dengan kewajiban apa? Kewajiban tauhid. Menunjukkan bahwa tauhid ini perkara yang paling besarnya. Karena itu pokok harta seorang muslim dan muslimah itu adalah apa? Itu adalah tauhidnya. Ya, kalau seorang tidak punya tauhid, itu orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin. Karena itu orang-orang kafir yang belum masuk ke dalam Islam, sebanyak apapun yang dia miliki dari dunia, itu orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin. Iya. Dan orang yang paling terpenjara di akhirat. Kalau di dunia mereka mungkin merasa bebas ya. Iya. Tapi di akhirat, nah itu kemiskinan. Tidak ada apa-apanya dia, walaupun paling hebat kehidupannya di dunia, dia rasakan dari kehidupan akhirat. Ya, beberapa saat saja dia akan menyangka bahwa dirinya adalah orang yang paling sial. Tidak pernah berlalu kebaikan apapun. Tapi seorang mukmin berbeda. Di dunia mungkin dia banyak kekurangan, banyak ujian-ujian. Dunia memang ini penjara bagi seorang mukmin. Tapi di akhirat kelak, disitulah kebaikannya. Disitulah kebaikannya. Ada hal-hal di dunia ini diharamkan atas kita. Kenapa? Karena itu disimpan untuk kita di kehidupan akhirat. Karena itu seorang muslim bagaimanapun banyaknya hartanya, kelapangannya, nggak boleh dia makan pakai emas, piring emas, minum pakai gelas perak. Diharamkan. Sebab itu piring dan gelasnya penduduk sorga. Itu untuk kehidupan akhirat kita. Jiwa itu harus seperti itu, harus ditahan. Harus diberi sesuai dengan posisinya. Nah, boleh jiwanya dia lepas begitu saja. Tidak ada kontrol, dia lakukan segala yang dia inginkan. Nah, itu sebab yang akan membahayakannya. Baik, masih di halaman 8, faedah ayat. Sebutkan 5 faedah di sini oleh Syekh. Yang pertama bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban yang pertama kali Allah perintahkan. Juga merupakan hak-hak wajib yang pertama atas hamba-hambanya. Ya, di antara seluruh hukuk, tauhid ini hak yang paling pertama. Di antara seluruh kewajiban, ini kewajiban yang paling pertama diwajibkan. Tauhid ini. Jelas ya? Ini subhanallah pembahasan tauhid itu meluruskan jalan orang. Membuat mindset orang itu istiqamah. Benar. Iya. Sebab dia tahu kalau sudah ngerti keagungan tauhid, besarnya tauhid, itu memberikan kepada dia pemahaman-pemahaman yang besar pula. Dia akan tahu bahwa harta yang paling besar adalah tauhid. Kalau dia berdakwah, dia akan mulai dengan tauhid. Dia bangun pembahasan ilmu, dia perhatikan sudut tauhid di situ. Semua pembahasan ilmu itu diperhatikan sudut tauhidnya. Sudut ibadah kepada Allah. Tidak ada yang tidak diperhatikan sudut ibadahnya. Sudut tauhid di dalamnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, kandungan kalimat la ilaha illallah berupa peniadaan dan penetapan.
yang padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tauhid tidak akan tegak kecuali dibangun di atas nafi dan itsbat. Meniadakan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Baik, ini sudah diterangkan ya. Dari la ilaha illallah mengandung berapa rukun? 2 rukun. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. An-nafyu artinya penafian, peniadaan. Al-itsbat artinya apa? Penetapan. Itu 2 rukun asasi dalam la ilaha illallah. Baik. Yang ketiga, besarnya hak kedua orang tua. Bahwa Allah mengikutkan hak kedua orang tua tersebut kepada haknya, kepada hak Allah. Dan hak tersebut datang pada tingkatan kedua. Jadi disebut dulu perintah ibadah kepada Allah, setelah itu diikutkan perintah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Bahasanya itu wabil walidaini, pakai wa. Bukan kemudian ya. Datang Muhammad kemudian Amr. Jelas ya, tapi itu bahasanya datang Muhammad dan Amr, pakai kata dan. Nah, ini kata yang menunjukkan besarnya kedudukan. Hak yang kedua itu ketika digandengkan dengan hak yang pertama. Ya, karena itu posisi kedua orang tua itu luar biasa. Iya, baik. Penjelasan tentang berbakti kepada orang tua itu ada ayat-ayatnya, ada hadits-haditsnya. Menunjukkan tentang keagungannya, keutamaannya, dan besarnya nilainya di dalam kehidupan. Dan itu perlu pembahasan tersendiri. Di halaman 9, yang keempat, kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala jenis kebaikan. Sebab Allah tidak mengkhususkan satu jenis kebaikan tanpa yang lainnya. Maksudnya berbakti kepada orang tua itu luas cakupannya. Kadang dalam bentuk ucapan dan kadang dalam bentuk perbuatan. Kadang di kehidupan, di masa mereka berdua hidup, dan kadang di masa mereka berdua telah meninggal. Dan jenis berbakti kepada orang tua juga itu sangat banyak. Tidak ada batasannya. Baik, yang kelima, keharaman durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini hati-hati, al-uquq ini dari hal yang berbahaya. Kalau orang berucap saja kepada orang tuanya itu tidak dibolehkan. Apalagi kalau dia berbuat lebih daripada itu. Nah, itu uslub ya di dalam mengingatkan bahaya. Kadang diingatkan yang kecil untuk menunjukkan bahwa yang lebih besar daripada itu lebih bermasalah lagi. Lebih bermasalah lagi. Ya, nah ini saya kira dimaklum ya. Dimaklumi atau tidak ini? Ya, kalau antum misalnya lihat ada empang tertulis di situ dilarang mancing di sini. Apa yang antum pahami? Dilarang mancing di sini. Hah? Boleh menjala? Boleh pasang pukat? Mancing saya tidak boleh, apalagi menjala, kan begitu? Ya. Kalau di kota ditulis di tembok di situ, dilarang kencing di sini. Maaf ya, dilarang kencing di sini. Apa artinya? Boleh buang air besar di situ. Kencing saya nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Itu dimaklum ya di uslub dan gaya pembicaraan. Karena itu ketika diingatkan hal yang sepele saja tidak boleh kepada orang tua, apalagi hal yang lebih besar daripada itu. Itu adalah hal yang diharamkan. Baik, semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kasih mic. Ini buku Al-Mulakhas ini, Masya Allah ya, dari
buku-buku yang harusnya selalu kita baca. Kandungan-kandungan tauhid itu perlu selalu diulangi. Ya, selesai baca, balik lagi ke awal. Selesai, balik lagi ke awal. Supaya kandungan dari tauhid itu melekat di jiwa. Kalau seorang didatangi oleh sakaratul maut, di kondisi apapun, dia di kondisi selalu mengkaji tauhidnya, mengingat tauhidnya. Itu sebab pokok seorang meraih husnul khatimah. Biidnillahi ta'ala. Baik, silakan. Nanti mau bertanya. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi telah dijelaskan bahwasanya dilarang memakai piring terbuat dari emas, Ustaz. Sekarang ada juga dijual itu, ada pernah saya lihat, Ustaz, orang memakan emasnya. Maksudnya makanan emas tapi bisa dimakan, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Sekian, barakallahu fikum. Ya memang ada ini apa namanya? eh jadi diproses apa begitu ditambah masuk ke herbal. Dan itu memberi manfaat untuk apa? Kalau dia di posisi pengobatan pada hal yang diperlukan, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia masuk ke dalam posisi bermegah-megahan, nah itu yang dilarang. Masuk ke dalam larangan. Karena itu disebutkan ya oleh para ulama, warna saja kalau dia warna keemasan, padahal bukan emas ya, cuma warna keemasan. Itu dianggap makruh juga. Dianggap hal yang makruh. Karena menyerupai dari hal-hal yang bisa membawa kepada makna dilarangnya makan dari emas, makan dari piring emas dan perak. Maknanya kan adalah berlebihan, menunjukkan kemegahan. Ya, itu menyelisih kandungan umum dari kehidupan seorang muslim dan apalagi di atas makna bahwa itu adalah bejana makan atau alat makan penduduk surga. Wallahu taala alam. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, tadi dijelaskan tentang besarnya hal untuk berbakti kepada orang tua. Eh, Kami sebagai seorang anak, ketika mengingatkan orang tua terkait hal yang tentang salah seorang dai yang terus mengkritik pemerintah ataupun menyudutkan dakwah sunnah, sehingga orang tua kami selalu emosi ketika kami menjelaskan dengan baik-baik dan selalu menyudutkan kami ketika berada di dekatnya, sehingga kami cuma bisa untuk menjelaskannya secara baik-baik. Terkadang ada hal kesal yang terasa di dalam hati, tetapi kami hanya bisa menahannya. Eh, yang ingin saya minta, apa nasihat Ustadz dalam langkah-langkah untuk bisa menjelaskan dan menasihati orang tua di saat zaman yang seperti ini. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama terkait dengan masalah nasihat ya, nasihat memang harus disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Terus orang perlu sabar dalam menasihati. Itu kepada semua orang, apalagi kepada orang tua.
Dan nasihat itu ketika disampaikan, tidak mesti kita melihat hasilnya pada saat itu. Mungkin orang yang dinasihati akan melihat hasilnya di masa mendatang. Mungkin dia akan berpikir, iya, oh benar nasihat ini. Dan banyak orang yang seperti itu ya. Nasihati, sekarang dia menolak, malah marah nasihati. Kita dianggap sesat. Tapi nasihatnya sudah sampai, dia tangkap. Ya di masa mendatang dia pikir berlalu dalam kehidupan, Allah beri hidayah. Rupanya benar dia dari kemarin itu yang dia bilang benar. Jelas ya? Karena itu kewajiban pokok kita ketika menyampaikan nasihat, kita ikhlaskan dari niat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sampaikan nasihat itu sebagaimana mestinya. Kita sampaikan dengan ilmu, dijelaskan dengan ilmu. Iya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang menyampaikan itu, dia hendaknya menyampaikan itu dipahami darinya bahwa dia ini tidak ada masalah sama orang. Dia memang ingin kebaikan untuk orang lain. Dasarnya itu, dia menghendaki kebaikan. Selebihnya dia banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya orang yang dinasihati itu mendapat hidayah. Iya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghikayatkan seorang nabi. Kata sebagian ulama, Nabi Muhammad di sini sallallahu alaihi wasallam itu menghikayatkan dirinya sendiri. Dia dipukul oleh kaumnya, pada mau sampai berdarah. Itu kejadian pernah menimpa Nabi ketika beliau diusir dari Taif. Ketika mendatangi sebagian dari keluarganya di sana, penduduk Taif untuk diajak, diusir, dilempari batu, dia berdarah. Datang kepadanya malaikat, siap membalikkan 2 gunung. Tapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Itu ketulusan ya, nasihat seperti itu. Nasihat seperti itu. Kalau ada perasaan kesal di hati, nah itu kadang ada hal yang sifatnya tabiat ya, manusia. Tapi ada hal yang kadang sesuatu di hati itu ketika muncul seperti itu, nah itu mungkin kita perlu membenahi diri juga. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang rapi pada kita, perlu kita tata. Ya wallahu ta'ala alam. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Silakan kalau bertanya langsung aja ya. Tidak usah kasih salam lagi. Kita dari tadi sudah duduk bersama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di luar tema Ustaz. Terkait dengan safar, apakah ada sunnahnya setiap safar itu melakukan sholat atau paling tidak mengerjakan wudhu? Yang kedua, apakah ketika safar harus mengambil setiap sholat jamaah pasarnya itu atau tidak? Karena pernah saya dengar bahwa itu adalah hadiah dari Allah ketika orang safar. Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Baik. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagi seorang musafir, apakah ada etika sebelum safar? Dia berwudhu dulu atau sholat dulu? Iya. Jawabannya saya nggak tahu ya tentang etika seperti itu sebelum safar. Tapi kalau tiba dari safar, nah itu memang ada hadits
Hadits Ka'ab bin Malik diriwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi itu kalau beliau tiba dari perjalanan, yang pertama beliau lakukan, beliau sholat 2 rakaat di masjid. Nah itu disebut oleh sebagian para ulama sholat ketika seorang tiba dari perjalanan. Tapi kalau misalnya dia mau melakukan perjalanan, dia sholat 2 rakaat, sholat istikharah misalnya, itu boleh saja. Saya sudah niat melakukan perjalanan ini ya, sudah mau jalan. Saya sholat istikharah. Istikharah itu kan fungsinya di situ sebenarnya. Itu kan di dalam hadits Jabir riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyarka raka'ataini min ghairi fardhah." Apabila kalian itu sudah sungguh-sungguh melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu, maka dia sholat 2 rakaat. Bukan wajib. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu sholat istikharah. Supaya dia dimudahkan. Orang kalau mau sholat ya pasti berwudu. Mungkin sudut itu bagi siapa yang melakukannya. Baik. Adapun terkait pertanyaan yang kedua tentang musafir, apakah mesti dia menjamak sholatnya? Jadi musafir itu ada 2 ya. Ada keringanan mengqasar dan ada keringanan untuk apa? Menjamak sholat. Iya. Itu namanya rukhsah, keringanan dalam bahasa syariat. Rukhsah. Dan pintu keringanan itu beraneka ragam jenisnya. Walaupun kaidah umumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu cinta. Allah senang. Keringanan-keringanan yang Allah berikan, kita melakukannya, kita mengambilnya. Iya. Bagi musafir ada namanya mengqasar salat. Dan silam pendapat di tengah para ulama, apakah mengqasar salat ini bagi musafir wajib atau dia sunnah. Tapi pendapat yang mengatakan al-wujub itu punya sudut kekuatannya. Karena di hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa furidatis salatu mathna mathna. Salat itu diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat. Iya. Ukirrat fis safar wazidat fil hadar. Kewajiban dua-dua ini ditetapkan pada saat melakukan perjalanan dan ditambah ketika sedang mukim. Pada saat kita mukim ada tambahannya. Kecuali memang sholat maghrib ya, itu menurut kesepakatan ulama dia selalu 3. Mukim maupun musafir. Subuh juga hanya 2, mukim maupun musafir. Tapi 3 yang lainnya itu asalnya kewajibannya cuma 2. Kewajiban 2 ini itu yang tetap di perjalanan. Tapi begitu mukim tidak safar, maka ditambah menjadi 4. Ditambah menjadi 4. Jelas ya? Dan menjamak kedua sholat itu hukumnya adalah hal yang disunnahkan. Bagi seorang musafir, saya sudah terangkan tadi, Allah cinta untuk didatangi keringanannya, apalagi dia memang perlu. Yang dia perlu. Biasanya musafir itu kan sibuk dia. Banyak hal yang menyibukkannya. Ya kalau dia jamak boleh saja. Tapi kalau dia tidak ada keperluan, misalnya kerjanya memang cuma di masjid, ya dia akan lewati waktu-waktu sholat itu, maka itu enggak ada keperluan dia menjamak. Kalau dia sholat pada waktunya itu lebih bagus. Apabila dia sholat pada waktunya. Karena dasarnya itu ketika orang mendengar adzan itu ada konsekuensinya. Ketika orang-orang ke masjid itu ada konsekuensinya. Nah, kita bersyirikat bersama kaum muslimin pada hal-hal yang seperti itu adalah hal yang baik. Walaupun terhadap seorang musafir. Baik. Jadi ini mungkin ketentuan umum ya.
terkait apa yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bismillah. Ustaz menjelaskan tadi nikah sehubungan dengan Didekatkan ke mulutnya ya, biar. Jadi Ustaz menjelaskan tadi sehubungan dengan sholat kasar dan sholat jamak bagi orang musafir. Baik. Yang kami mau tahu lebih jelas lagi Ustaz, sehubungan dengan waktunya lagi. Kami biasa di luar 3 bulan, apa itu masih kami dalam safar Ustaz? Karena kita tidak berniat untuk mukim. Apa masih kategori safar atau dan boleh apa namanya? Boleh kasar dan jamak atau bagaimana Ustaz? Syukran. 3 bulan apa? Jalan atau? Bukan jalan Ustaz. Kami di offshore Ustaz. Lepas pantai. Ya, baik. Jadi kami bekerja di luar, di offshore, di laut, tapi tidak jalan. Di tempat situ saja, tapi kita bekerja. Apa boleh salat jamak dan kasar? Atau ya dalam artian kategori safar atau mukim, sudah mukim Ustaz? Karena 3 bulan dan kita harus balik ke Indonesia lagi untuk stay lagi 1 bulan di Indonesia baru balik, begitu rotasinya Ustaz. Baik. Syukran, barakallah. Jazakallah khairan. Jadi untuk kegiatan yang seperti itu, kalau dia tetap di satu tempat, itu kayak posisinya itu sama seperti dia berada di sebuah pulau. Iya. Sama seperti berada di sebuah pulau. Kalau memang keperluannya semua ada di sana, dari makannya, minumnya, tempat tinggalnya, dan sebagainya, seorang musafir itu di kondisi yang seperti itu, dia boleh menjamak dan mengqasar itu cuman 4 hari saja. Menurut pendapat yang paling kuat. Saya bilang menurut pendapat yang paling kuat sebab ada silang pendapat. Nah, saya mengambil pendapat yang paling hati-hati. Tapi kalau misalnya seorang berada di sebuah tempat, ini tidak diketahui berapa lama dia di situ. Mungkin dia lagi berobat, orang sakit, ya mungkin bisa sembuh sepekan, mungkin 2 pekan, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, ya kan? Nah, kalau tidak diketahui berapa lama dia ininya itu, dia bisa mengqasar dan menjamak kapan saja. Karena pernah para sahabat mereka dalam sebuah peperangan, mereka menjamak dan mengqasar salatnya beberapa bulan karena menunggu salju cair. Tapi mungkin kalau di kondisi yang disebut oleh Bapak tadi, karena sudah tahu berapa bulan di situ, mau 3 bulan misalnya, tempatnya juga tidak berpindah-pindah, maka itu hanya boleh 4 hari saja. Karena sudah diketahui waktunya. Baik, kecuali kalau tempatnya itu dia misalnya di atas kapal, ngebornya pindah-pindah ya. Nah, itu lain lagi masalahnya. Kalau seperti itu, dia mungkin masih masuk di kategori safar, musafir. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan satu pembahasan. Ada orang, ini disebut dengan nama manusia kapal. Manusia kapal. Nah, itu banyak ya di wilayah-wilayah yang di pesisir. Jadi dia tidak punya rumah di darat, rumahnya di kapal. Keluarganya semua hidup di situ, kehidupannya di situ. Tapi dia berpindah-pindah. Ini dianggap musafir atau tidak? Ya beliau terangkan bahwa itu tidak dianggap musafir lagi. Sebab memang kehidupannya seperti itu. Baik, jadi ini mungkin satu kasus-kasus ya yang bisa memperjelas untuk pertanyaan Bapak tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz.
Ya, barakallah. Saya ada pertanyaan dua terkait hadis man syahida alla ilaha illallah sampai akhir adkhalahul jannah ala makana minal amal, dan juga hadis qudsi yang Allah berfirman, barang siapa yang menemuiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi namun tidak menyekutukanku, maka saya juga akan menemuinya dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Saya ada beberapa mendapat teman dengan berdalilkan hadis ini, dia bukan sangat bermudah-mudahan, tapi agak bermudah-mudahan dalam melakukan dosa meskipun itu dosa kecil. Karena dia berpikir kita ini manusia, tidak pernah lepas dari dosa, dan walaupun mungkin saya berdosa tapi saya tidak melakukan kesyirikan, saya berharap Allah akan mengampuniku dan langsung memasukkanku ke dalam surga. Nah, kira-kira bagaimana terkait hal ini, Ustaz? Terus yang kedua, saya sama beberapa teman kan membuka jasa desain. Terus kalau semisal ada perusahaan membuka sayembara untuk mendesain logo atau produknya, tapi dalam rangka menyambut ulang tahun perusahaan tersebut, atau mungkin ada klub sepak bola yang ingin didesainkan logo sepak bolanya, kira-kira bagaimana hukumnya untuk hal itu, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Baik. Adapun pertanyaan yang pertama, itu sebenarnya sederhana. Iya. Kenapa? Sebab yang perlu diperbaiki itu pemahamannya terhadap tauhid saja. Makanya seorang itu kalau belajar tauhid, dia belajar secara keseluruhan. Bagus ya kalau sudah dia baca misalnya. Haditsnya akan datang, 2 hadits yang disebut itu akan datang semuanya. Akan kita lalui. Tentang keutamaan tauhid. Dia akan, sepanjang dia sudah bagus tauhidnya, amalan apapun dia berada di atasnya, dia akan tetap dimasukkan ke surga. Walaupun dia banyak dosa, tapi kalau dia punya tauhid, tauhidnya itu bisa menjadi sebab penggugur dosa. Itu benar ya, dari sudut keutamaan tauhid. Tapi dari sudut fikih tauhid dia kurang. Karena tauhid itu 2 macam. Ada hal yang merupakan keabsahan tauhid, ada hal yang merupakan kesempurnaan tauhid. Keabsahan tauhid itu harus dipenuhi, sebab itu syarat syahnya. Kalau dia tidak penuhi, batal tauhidnya. Ada namanya kesempurnaan tauhid, ini yang kedua. Kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid itu terbagi 2. Ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang mustahab. Dianjurkan. Jelas ya? Jadi melakukan sunnah-sunnah, hal yang disunnahkan, meninggalkan hal yang makruh. Itu dari kesempurnaan tauhid yang bersifat mustahab. Disunnahkan. Kalau dia sudah terkait dengan dosa besar, apalagi dosa besar ya, bidah, ini menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Demikian pula dosa kecil, menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jadi sekarang kalau dia tahu fikih ini terkait dengan tauhid, dia tidak akan bergampangan dengan dosa. Sebab seorang yang benar tauhidnya itu, dia hormati semua pembahasan tauhid. Dia ingin mentahqiq tauhid supaya mencapai jenjang yang paling tinggi. Karena itu jangankan kita ya, akan datang nanti Nabi Ibrahim saya masih mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari ibadah kepada berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keluargaku, keturunanku. Jangan sampai kami beribadah kepada berhala. Ini panutan dalam tauhid Nabi Ibrahim. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Nabi khawatirkan atas mereka riya. Ini murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang paling baik di tengah umat ini.
ada hal-hal yang dikhawatirkan. Karena itu orang yang bergampangan dengan dosa-dosa misalnya, besar maupun kecil, kecil sekalipun, itu perlu dia rapikan terkait dengan apa? Fikihnya terhadap tauhid. Nah, maka di sini pentingnya seorang, kenapa saya bilang selalu mengkaji pembahasan-pembahasan tauhid, sebab nanti dia akan paham kesempurnaan terhadap tauhid itu luar biasa. Itu akan membantu dia untuk istiqamah. Membantu dia untuk istiqamah. Baik. Adapun pertanyaan yang kedua, bagus ya, dari sudut ilmiah bisa dijawab. Tapi jangan kasih contoh-contoh ya. Nanti saya dipermasalahkan lagi sama grup sepak bola. Ya, baik. Ya kalau misalnya seorang itu terkait dengan masalah apa namanya, mendesain sesuatu, itu adalah hal yang dihalalkan, asalnya nggak ada masalah, dia desain aja. Ya dalam rangka hari ulang tahun itu urusan mereka. Kita terkait dengan apa? Desainnya. Kalau memang itu dibolehkan, tidak ada pelanggaran syariat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masuk di dalam sebuah kegiatan yang dikhawatirkan di situ ada dosa, ya karena nanti ujung-ujungnya main judi. Itu kan kalau pertandingan itu Masya Allah ya, judinya itu banyak juga. Ya, keuntungannya itu dari mana datangnya? Bisa menggaji pemain sebesar itu. Jelas ya? Nah, itu ada hal-hal yang terkait dengan masalah taruhan. Masuk kepada perlombaan, dia bayar sesuatu. Mungkin menang, mungkin kalah. Nah, itulah judi namanya. Itulah judi namanya. Tapi kalau pada dasarnya dia bersifat olahraga saja, hal yang bagus, melatih diri sepanjang tertutup aurat, tidak ada apa namanya, tidak ada hal yang membahayakan orang, tidak berbuat kezaliman, ya dia sikut orang, dia tackle, dia apa, itu kan menzalimi orang namanya kan. Jadi kalau dia tidak melakukan itu nggak apa-apa insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, silahkan. Ya, jazakumullah khair. Jadi minta maaf ya teman-teman, karena kalau bertanya kan suaranya perlu didengar kan, sama yang di ruangan ini dan di ruangan lain, sama di ruangan yang di alam maya sana. Jadi supaya antum bertanya kan sebenarnya secara tidak langsung juga memberi manfaat kepada orang. Yang mengambil manfaat kan bukan dari penanya saja, orang yang mendengar juga mengambil manfaat. Iya, silakan. Baik, Bismillah. Kami ingin bertanya, Ustaz, gimana jika dalam kajian dan di rumah itu kadang kita masih mengingat sunnah dan masih mudah untuk menjalankannya, tetapi ketika berbaur di lingkungan kampus maupun di lingkungan umum, bahkan jika bergaul dengan teman-teman, kadang kita juga lupa akan menjalankan sunnah-sunnah tersebut, Ustaz. Bahkan kadang hampir kita tidak seperti ahlus sunnah kecuali dari jenggot dan celananya kita, Ustaz, di kampus. Mungkin ada nasihat dari Ustaz dan jawaban akan hal tersebut. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Itu pertanyaan yang bagus ya, karena dialami. Jadi seorang muslim itu, dia hidup itu untuk siapa, itu yang selalu dia pikirkan. Dia hidup itu untuk mencari ridho siapa. Dia melakukan aktivitas, dia menunggu pandangan mata siapa.
Nah, itu diperbaiki pada diri kita. Kita selalu belajar tauhid itu memang mengingatkan kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Ada pertanggungjawaban di depan Allah. Allah melihat segala gerak-gerik kita. Kita mencari ridha Allah. Ingin menjadi hamba dimanapun dia berada. Ketika Allah melihatnya, dia selalu berada di atas kebaikan. Nah, kalau kita tanamkan ini dalam diri kita, maka itu obat yang paling baik. Obat yang paling baiknya. Iya. Makanya di antara sebab seorang itu terhindar dari kekeliruan-kekeliruan, dosa dan maksiat, sebab pokoknya itu dia menghadirkan muraqabah. Selalu diawasi oleh Allah. Nah, di konteks ketika Abu Jahal ditegur, Abu Jahal ya ditegur, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihatnya? Nah, itu diingatkan dengan apa? Bahwa Allah melihat dia. Itu konteks teguran. Memang untuk menghardik dari dosa itu, metodenya seperti itu. Kita selalu menghadirkannya. Selalu menghadirkannya. Sudut yang lain juga, kita selalu menghadirkan akhir dari hidup ini. Kita kan tidak ada yang tahu ya. Kapan kehidupan berakhir, ajal kita datang, umur tertutup, kesempatan habis. Nggak ada yang tahu. Iya. Makanya kita berusaha pada kondisi apapun, kita itu berada di atas sebuah ketaatan. Walaupun dalam bentuk senyum kepada orang, bermuamalah yang baik, dia menjaga agamanya. Iya. Kemudian yang ketiga mungkin yang bisa dihadirkan adalah seorang itu dia berusaha berberkah dimanapun dia berada. Kalau berberkah itu dia menerangi orang, kayak lilin menerangi begitu. Lentera yang orang mengambil petunjuk dengannya. Mungkin ada hal-hal yang berat dia tanggung, tapi nggak ada masalah, dia terangi orang. Sama dalam bergaul seperti itu ya. Kadang ketika dia menunjukkan sesuatu kepada kawannya, diledek, dipandang sebelah mata atau yang semisal dengan itu, iya. Tapi pada hari kiamat itu disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Orang-orang yang dipandang seperti itu justru dicari oleh mereka. Di mana? Di penduduk neraka dia cari orang-orang seperti itu. Kok nggak kelihatan di sini? Padahal di dunia kita selalu menganggapnya orang bawahan. Ternyata nggak kelihatan bersama mereka di neraka. Justru orang-orang itu berada di mana? Berada di sorga. Iya. Ada sebagian lagi yang dilihat di dunia selalu seakan-akan menasihatinya. Tapi ketika penduduk sorga ini melihat di mana dia, ternyata dia ada di neraka. Waliyadzubillah. Baru dia berkata, hampir saja kamu mencelakakan saya. Dia kata bukan karena nikmat Allah, saya pasti sudah tergolong di situ juga. Nah itu kita hadirkan besarnya nikmat hidayah itu. Iya. Besarnya anugerah Allah. Ketika seorang diberi hidayah di atas sunnah, dia kenal dari kebaikan, itu luar biasa. Ini kita dalam sehari dan semalam ini, sunnah-sunnah itu banyak sekali ya. Sunnah-sunnah. Bisa lebih 1000 mungkin dalam sehari dan semalam. Kita berputar di situ saja sudah luar biasa. Jelas ya? Ke masjid saja sudah berapa sunnah ya? Sudah puluhan sunnah. Berwudu saja sudah berapa sunnah ya? Hah? Dia jaga dari sunnah-sunnah itu. Sholat sudah berapa sunnahnya? Sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Kemudian zikirnya pagi dan sore. Sebelum tidur, ketika akan tidur. Iya.
Ya, satu pembahasan saja, kadang di dalamnya itu ada puluhan sunnah di dalamnya. Di satu pembahasan. Ya, kita dalam sehari dan semalam itu, subhanallah, bisa melakukan ratusan sunnah. Begitu nikmat Allah. Kita ingat. Nah, kalau kita selalu mengingatnya, menghadirkannya, syukurinya, nah, kita harapkan itu menjadi sebab ditambahkannya nikmat untuk kita semua. Wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Baik, wallahu ta'ala alam. Cien dulu, kemudian di belakang. Tete. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan Ustadz, pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tauhid ada yang berupa dasar atau sudut tauhid, terus ada yang berupa kesempurnaan tauhid, dan bentuk kesyirikan pun terbagi menjadi dua, yang bertentangan dengan dasar-dasar dari tauhid dan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Nah, telah disebutkan juga bahwa salah satu contoh yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid itu bid'ah-bid'ah. Nah, yang saya mau tanyakan adalah Apa tadi? Yang bertentangan kesempurnaan tauhid apa? bid'ah. Apa? Bid'ah. Bidah. Iya. Baik. Nah, apakah bid'ah ini termasuk ke dalam kesyirikan juga, syirik kecil? Terus yang kedua adalah pertanyaan saya, bagaimana untuk orang-orang yang seperti saya yang baru belajar, maksudnya karena saya mungkin karena ketidaktahuan saya, mungkin apa kiat-kiat agar saya bisa dengan ketidaktahuan saya bisa menghindari segala yang berbau dengan kesyirikan, agar saya selalu bisa menghindarinya. Itu Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi yang pertama terkait dengan masalah bidah ya. Kaitannya dengan masalah tauhid. Bidah ini dia bertentangan dengan tauhid pasti. Bertentangan dalam hal apa? Pada dasar pokoknya atau pada kesempurnaannya? Ya tergantung jenis bidahnya. Jadi kalau saya beri contoh bidah kemarin itu pada hal yang mencocoki pembahasan. Tapi kalau masuk ke dalam rincian, bidah itu terbagi dua. Ada bidah yang bersifat kekufuran, dan ada bidah yang bersifat kesyirikan. Kufur dan syirik itu, walaupun hasilnya sama-sama mengeluarkan dari keislaman, syirik akbar dan kekufuran, yang mengeluarkan dari agama, sama-sama mengeluarkan dari keislaman, tetapi dia ada sudut perbedaan. Sebab kesyirikan itu dia identik pada menyetarakan Allah dengan selain Allah. Iya. Kalau tidak bentuk penyetaraan, maka itu kekufuran namanya. Misalnya dia kafir terhadap adanya Allah, itu kekufuran. Apakah dia berbuat kesyirikan? Tidak, karena tidak ada bentuk dia menyetarakan selain Allah dengan Allah. Tapi dianggap dia kafir. Dia berpaling dari agama, keberpalingan yang bermana dia tolak seluruh agama. Nah, ini kekufuran namanya. Tapi tidak masuk ke dalam apa?
kesyirikan. Dia mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Itu kekufuran, tidak masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Itu contoh ya, membedakan. Itu sebagiannya bidah dan sebagiannya kesyirikan. Jelas ya? Sebagiannya masuk dalam bidah, sebagiannya masuk dalam kesyirikan. Kalau dia bertawassul kepada penghuni kubur, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Jelas ya? Itu syirik. Itu bid'ah dan syirik akbar. Tapi kalau dia misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, iya, maka ini adalah apa? Adalah bid'ah. Adalah bid'ah dan kekufuran. Adalah bid'ah dan kekufuran. Ya kalau dimasukkan ke dalam bentuk kesyirikan itu mungkin ya di dalam sebagian bentuk. Tapi secara umum maksudnya di sini saya ingin menegaskan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah yang berbentuk kekufuran, ada bid'ah yang berbentuk apa? Kesyirikan. Kemudian bid'ah itu terbagi dua lagi dari sudut yang lainnya. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari agama, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, bid'ahnya kalau dia mengeluarkan dari agama, itu masuknya di kategori yang pertama, bertentangan dengan keabsahan tauhid, dasar tauhid. Kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari agama, itu masuk ke dalam kategori yang kedua, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Baik, ini hukum-hukum pembahasannya. Biasanya ini agak detail ya. Karena ini untuk para penuntut ilmu. Dan ini timbangan-timbangan di dalam menghukumi sesuatu. Baik. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan ketidaktahuan. Justru ketidaktahuan itu yang menjadi sebab sebenarnya seseorang jatuh di dalam masalah. Karena seorang itu kalau dia tidak tahu sesuatu, nah itulah yang menyebabkan dia kadang jatuh di dalam sesuatu itu, atau dia memusuhi kebaikan karena dia tidak tahu. Karena ketidaktahuan. Ya. Jadi ketidaktahuan itu dasar masalah, makanya belajar. Kita harus selalu belajar. Jangankan orang yang tidak belajar, orang yang belajar pun mungkin saja dia jatuh di dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu. Karena itu kan Nabi ajarkan doa apa? Kita berlindung dari kesyirikan pada hal yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Ya karena kadang ada kealfaan, seorang lupa. Ya, dalam hal ini dia anggap biasa, tapi setelah dia pikir-pikir, oh subhanallah, ini kayaknya bentuk kesyirikan. Jelas ya? Itu kadang terjadi pada seorang. Dia sudah berbuat sesuatu, baru dia sadar, oh tadi saya niat saya kayaknya saya harapkan dunia. Itu kan artinya ada bentuk dari apa? Kesyirikan. Mungkin dia jatuh di dalamnya, dia tidak menyadarinya. Iya. Tapi seorang itu kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, berkawan dengan orang-orang salih, itu diantara sebab yang memeliharanya, membuatnya istiqamah. Iya. Dia jaga dari pergaulannya, dari kawan-kawannya. Jelas ya? Nah ini di masalah pergaulan di masa sekarang ini agak rumit juga. Kalau kita di masalah dahulu kan bergaul kan terkait orangnya ya, personnya. Nah ini dengan si fulan. Tapi ini seorang di rumahnya dia bisa jadi anak gaul sampai pelosok dunia. HP-nya lihat semua. Ini teman-temannya semua di sini. Ya, kalau orang-orangnya hadir mungkin satu dunia ada di depan dia. Jelas ya? Ya kita juga harus paham hal-hal yang seperti itu. Apalagi di kondisi masa sekarang ya. Perkembangan teknologi. Seorang jangan melihat kecuali pada hal-hal yang baik saja. Orang-orang yang salih di atas sunnah. Nah, itu yang dia lihat, dia perhatikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Makanya belajar bahasa Arab ya. Supaya melihatnya itu ceramah-ceramah ulama. Orang-orang yang berilmu. Ya, referensinya banyak.
yang dia dengarkan. Dia bisa ikut kajian. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, ya cari aja dari ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu dengan bahasa Indonesia. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Bismillah, Ustaz. Tadi dijelaskan tentang berbakti kepada orang tua itu semenjak dia hidup maupun dia sudah meninggal. Pertanyaan saya, 20 tahun lalu ayah saya meninggal dan perkuburannya itu dilakukan karena anak belum mengenal hukum, jadi dilakukan oleh keluarga besar. Keluarga besar itu mempunyai tempat makam yang dikumpulkan, dan sekarang kuburan ayah anak di beton, Ustadz, dan bergabung dengan kuburan beberapa keluarga yang lain dan posisinya berada di tengah. Ana sebagai anak, apakah karena sudah mengetahui hukum tentang meninggikan kuburan, apa yang Ana lakukan? Apakah membongkarnya, tetapi Ana takut jadi permasalahan di keluarga besar, atau mau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, keluarganya didakwahi, diberitahu tentang tauhid, tentang sunnah. Itu pokoknya. Karena tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran seperti itu atau lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Jelas ya? Baik. Sekarang misalnya di sebagian kondisi ya di alam Islam ini, ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan sunnah Nabi. Contoh misalnya Ka'bah sendiri. Ka'bah itu kalau sunnahnya Nabi itu harusnya dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim. Yang sekarang itu yang disebut oleh orang-orang Hijr Ismail, itu Ka'bah harusnya dibangun di situ. Menutup ke situ. Tapi kenapa nggak dibangun seperti itu? Hah? Siapa yang berani merubah Ka'bah sekarang? Jelas ya? Kayak Imam Malik itu melihat dalam sejarah, subhanallah ya. Ini dari kedalaman fikih. Jadi di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair atau di masa Nabi hidup, Nabi tidak berani merubah Ka'bah itu. Karena beliau khawatir kalau beliau rubah bangunan Ka'bah ke pondasi Nabi Ibrahim, orang-orang yang baru masuk Islam dikhawatirkan keluar. Sebab itu dianggap kesombongan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab orang-orang Quraisy itu mereka yang bangun Ka'bah, dan dibangun Ka'bah tidak sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim karena waktu Ka'bahnya hilang di bawah banjir, mereka ketika membangunnya itu kurang apa? Kurang biaya. Sehingga ya mereka bangun seperti itu, agak kurang. Jadi ketika Nabi meruntuhkannya kemudian membangunnya dari baru, beliau akan dianggap orang yang sombong. Nah ini mungkin akan menjadi sebab orang keluar dari Islam. Maka ditinggalkan hal itu oleh Nabi. Nabi tidak melakukannya di masa beliau hidup. Tidak dilakukan di masa Abu Bakar. Tidak dilakukan di masa Umar. Padahal ini masa berjaya semua ini. Tidak dilakukan di masa Utsman bin Affan. Tidak dilakukan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tidak pula dilakukan di masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Nanti di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, barulah Abdullah bin Zubair merubahnya di atas pondasi Nabi Ibrahim. Setelah Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dirubah kembali ke pada kondisi yang awal, seperti di masa Nabi, seperti bangunannya orang-orang Quraisy. Jelas ya? Setelah itu berjalan
sampai ke pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far bertanya kepada Imam Malik. Dia baru tahu bahwa dia mengerti bahwa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu sudah benar. Maka dia ingin mengembalikannya lagi seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Kata Imam Malik rahimahullah, la takunul ka'batu ul'ubatan biyadil muluk. Jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainan di tangan raja-raja. Tiap kali ada yang memimpin, dia rubah, dia ganti lagi, dia rubah, dia ganti lagi. Maka kata Imam Malik rahimahullah, biarkan seperti itu. Sampai hari ini. Nah itu di atas fatwa Imam Malik rahimahullah. Jelas ya? Sebab mafsadatnya lebih besar nanti. Saya bisa kasih contoh-contoh lain seperti itu ya. Maksudnya di sini bahwa seorang itu ketika ada sesuatu, ada hal yang kadang lebih penting. Iya, kita benahi dari keyakinan, kita tanamkan ilmu. Nah, kalau orang sudah menanamkan ilmu, nah, setelah itu dia rubah dari kemungkaran, itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Jelas ya? Baik, karena itu saya nasihatkan supaya diperbaiki dulu dari kondisi, diperbaiki dari mendakwahi keluarga. Ya, kalau setelahnya seorang ingin melaksanakan sunnah, merubah dari kemungkaran, setelah manusia memahaminya, maka insya Allah Ta'ala itu akan lebih dimudahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, saya ingat ya ada sebagian yang merubah kemungkaran, katanya ini tempat berhala disimpan di atas gunung sama orang-orang. Akhirnya sebagian ada yang melihatnya, dia pergi bakar diam-diam. Nggak ada yang lihat memang. Hah? Oh Ustadz, nggak perlu khawatir masalah. Saya bakarnya diam-diam. Tidak ada kemungkaran. Baik. Setelah dia bakar diam-diam, apa yang terjadi? Orang-orang bangun lebih bagus lagi dan lebih mentereng lagi. Apa itu artinya? Kemungkaran atau bukan? Sebab masalahnya dia tidak dakwai dulu. Coba kalau dia dakwai, dia perbaiki. Nah, itu fikih namanya. Seorang itu harus punya fikih. Jelas ya? Jangan asal semangat saja, Masya Allah ya. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum. Terkait menasehati orang tua, terkadang jika kita menasehati orang tua malah marah. Jadi kami menghindari hal tersebut, dan terkadang lebih banyak memilih diam dan mengingkari perbuatan tersebut. Apakah itu mencukupi, Ustadz? Barakallahu fiik. Ya kalau memang di sebagian kondisi seorang itu diam, itu bagus ya di sebagian kondisi. Ya kadang ada sebagian orang tua seperti itu ya, kalau kita bicara malah semakin apa? Semakin besar. Tapi sekali lagi itu tadi, seorang perlu hikmah, perlu bijaksana. Kita memasukkan sesuatu itu kadang pelan-pelan. Nggak perlu kalau misalnya ada kemungkaran ini A ya, kemungkarannya. Kita langsung masuk ke A-nya, kita rubah. Belum tentu. Mungkin di sekitarnya dulu. Di sekitarnya kita perbaiki, baru masuk ke situ. Baru masuk ke dalam kemungkaran itu sendiri. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Nah disinilah perlu seorang itu belajar. Dia perlu hikmah. Kalau dia belajar, dia akan pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau kalau dia perlu sesuatu segera, dia tanya kepada orang yang berilmu. Supaya diberi solusi pada kasus khusus yang dihadapi. Pada kasus khusus yang dihadapi. Nah begitu caranya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sudah habis waktunya ya. Pertanyaan terakhir. Bismillah.
Nah, yang saya mau tanyakan Ustadz, di daerah kami salah satu yang saya dapat orang tua yang sudah rentah, saya pernah tanya tentang sholatnya. Dia saya pernah tanya bacaannya, katanya dia hanya membaca huwa Ustaz. Bagaimana hukumnya tentang itu? Kemudian yang kedua, ada juga orang tua dia rajin sholat, bukan rajin, kadang sholat kadang tidak, tapi dia rajin sholat Jumat. Bagaimana hukumnya dan cara menyikapinya di antara keduanya? Kemudian yang ketiga Ustaz, tentang sholat berjamaah, bagaimana sikap kita ketika mendapati makmum kalau misalnya safnya full di saf pertama, dia menyambung di pojok kiri atau pojok kanan ujung. Bagaimana sikap kita? Apakah kita sambung atau kita mengambil yang di tengah? Jazakallahu khairan. Baik, jadi yang pertama tadi, kalau misalnya seorang sudah pikun, dia tidak bisa berucap apapun, dia hanya berucap apa yang dia mampu, maka itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau orang asalnya dia masih bisa berucap yang dibaca dalam sholat, asalnya dia baca secara lengkap. Kalau tidak, paling sedikitnya dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu paling sedikitnya. Diajari kepadanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kalau huwa saja, saya khawatir itu di kampung-kampung ya banyak tarekat kampung-kampung itu. Ya. Itu hal yang kadang dimasukkan oleh orang-orang tarekat. Sebagian orang belakangan itu kadang membela itu pemahaman tingkat tinggi. Tingkat tinggi mananya? Tidak ngerti secara bahasa maupun secara yang lainnya. Itu saya pernah jawab ya pada sebagian konteks. Iya. Dan pernah saya tulis-tulis pelanggaran orang yang membolehkan dzikir pakai huhu itu. Hampir 20 pelanggaran dia dapat di dalamnya. Karena itu jangan sembarangan di dalam mengajari orang. Jadi ada kadar. Sholat itu bacanya sudah ditentukan. Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu hadits Malik bin Al-Huwairith riwayat Al-Bukhari. Kalau tidak mampu, Nabi SAW sudah beri solusinya untuk orang yang belum mampu membaca bacaan. Dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kadar yang paling sedikitnya. Di kondisi orang yang baru masuk Islam misalnya, atau dia belum mampu, belum tahu bacaan, atau yang semisal dengan itu. Baik. Adapun pertanyaan yang kedua tentang orang yang cuma menghadiri sholat Jumat saja, itu kadar bagus ya, dari hadir sholat disyukuri dia pergi sholat, walaupun harusnya selalu dinasihati, barangkali sholat Jumatnya itu bisa merubah dia menjadi sholat setiap hari. Dan terkait dengan hukumnya itu silam pendapat di tengah para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu, bagi ulama yang mengatakan batal keislamannya, kadar batalnya itu bagaimana? Apakah kadar dia meninggalkan seluruh sholat, tidak pernah sholat sama sekali, atau kadar dia tinggalkan satu sholat langsung batal keislamannya? Nah, itu dua pendapat. Jelas ya? Tapi seorang di dalam hal yang seperti ini, dia lihat sudut dakwah. Saya tidak terlalu banyak menyarankan ya kepada teman-teman masuk di dalam memvonis orang, menghukumi orang ini kafir, tidak kafir, dan seterusnya itu. Jangan seorang masuk ke dalam hal-hal yang detail seperti itu. Itu perlu ilmu, perlu banyak hal. Ya, masuk kepada sudut dakwah itu lebih bagus. Bagaimana kita mengajaknya, meluruskannya. Dan pertanyaan terakhir, kalau misalnya kita masuk dalam sebuah shaf, ada orang yang sudah terlanjur bikin shaf di ujung sana. Apakah kita bikin dari tengah
Ya jawabannya enggak. Kalau sudah ada terlanjur bikin soft di ujung, kita ikut dengan di ujung. Supaya jangan kita ikut memutus soft. Walaupun dia keliru ya sebenarnya. Di ujung harusnya dari tengah dia mulainya. Karena dasarnya itu imam yang menjadi patokan. Itu dasarnya. Tapi kalau sudah ada satu soft terlanjur walaupun di ujung, maka kita ikuti soft itu. Kita sambung softnya. Karena kita dilarang untuk memutus soft. Dilarang untuk memutus soft dan membuat jarak di dalam soft. Itu banyak hadits-hadits ya yang terkait dengan hal itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kajian ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.